What's up bro, balik lagi sama Aldos Fitness dan kembali lagi di episode 8 Weeks Challenge sama The Protein Works. Nah jadi hari ini hari Sabtu lagi, artinya kita harus nge-vlog lagi. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Nah jadi hari ini gue rencananya latihannya bakal beda kayak minggu lalu, jadi nggak push day lagi, tapi hari ini adalah upper body day, dimana di sini gue gabungin antara pull day sama push day. Kenapa gitu? Karena minggu ini gue jujur aja cukup padat gitu ya, jadi nggak bisa terlalu banyak nge-gym. Jadi minggu ini gue cuma nge-gym 4 kali, jadi kemarin harusnya gue pull day, cuman ternyata diajak cabut dan ya gitulah. Jadi sebenarnya lu nggak perlu juga untuk sacrifice kehidupan lu gitu ya buat yang hal-hal nge-gym. Lu yang penting lu smart aja, lu bisa fleksibel, lu bisa atur jadwal yang baik. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah weekly volume-nya. Selama weekly volume itu terjaga, lu mau latihan 3 kali, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, itu sebenarnya semuanya sama aja gitu. Tapi ada baiknya untuk dipisah-pisah, karena kalau lu latihan digabung jadi satu, weekly volume itu bakal terjaga, cuman lu latihannya bakal jadi lebih lama gitu. Contohnya misalnya kayak gue hari ini gue rencananya kan upper body day, antara push day sama pull day itu digabungkan dua-duanya. Jadi kemungkinan latihan bisa sampai 3 jam mungkin ya, 2 jam sampai 3 jam, karena cukup banyak gitu ya volume yang harus dicapai. Jadi ya gitulah, jadi harus siap-siapin energi. Untung hari ini hari Sabtu, weekend gak ngapa-ngapain, jadi gue banyak waktu untuk di gym gitu. Nah tapi sebelumnya gue pengen cuci mobil dulu, jadi ini gue bakal mau berangkat cuci mobil baru kita langsung ke gym gitu ya. Nah topik untuk video hari ini itu mungkin gue bakal lebih ngebahas tentang jadwal latihan, berapa banyak set yang kalian harus lakuin, terus berapa jumlah repetisi, berapa jumlah volume yang harus kalian lakuin lah pokoknya intinya ya. Sebenarnya gue udah sempat bahas juga beberapa di video-video gue sebelumnya, jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa langsung cek aja langsung di channel gue. Di video-video gue sebelumnya tuh banyak banget yang membahas tentang berapa kali latihan seminggu itu yang paling bagus, terus berapa kali repetisi, beban berat, beban ringan, itu semuanya udah ada. Jadi kalian bisa langsung cek langsung di situ. Cuman di sini gue bakal jelasin secara singkat lagi buat refresh aja gitu ya. Jadi apa yang gue lakuin saat ini gitu, apa yang gue lakuin sekarang. Mungkin videonya nggak akan terlalu lama, paling ntar gue ada shoot beberapa klip juga ya. Terus kemarin gue sebenarnya ada cabut juga, makan di luar, yang gue bilang kenapa gue nggak bisa latihan kemarin, makanya gue hari ini gabung latihannya. Itu gue kemarin makan di luar, makan di Suko Insyang kalau salah ya namanya, gue lupa namanya, pokoknya ntar gue cantumin di sini. Itu ya sebenarnya kalau lu makan di luar selama transformation, selama cutting itu nggak masalah banget. Yang penting lu fleksibel aja, lu yang penting bisa tracking kalorinya dan lu pinter-pinter gitu pilih makanan yang gampang untuk di tracking dan gampang untuk dikira-kira, gampang untuk diestimasi kalorinya. Contohnya misalnya lu hindarin makanan minyak-minyak, karena itu bener-bener dense banget dan hidden calories gitu ya, bisa dibilang hidden calories karena nggak terlihat gitu. Sama saus-sausan tuh juga nggak terlihat gitu kalorinya. Jadi kalau bisa lu pilih makanan-makanan yang gampang untuk di tracking lah, yang nggak terlalu macam-macam. Misalnya contohnya kemarin gue kayak pilih kuahnya tuh kan dia kayak hotpot gitu ya, pilih kuahnya tuh kuah yang bening gitu ya, yang nggak terlalu banyak minyak-minyaknya, terus dagingnya juga jelas gitu, daging apa aja, terus juga makan sayur yang banyak banget. Nah jadi di sini gue salah satu cara gue biar nggak overeating itu adalah gue makan sayur banyak banget, karena sayur itu kalorinya rendah banget, hampir nggak ada gitu ya. Jadi lu bisa makan banyak banget lah volume. Kalau lu makan sayur lu bakal kenyang dan lu nggak bakal ngerasa kelaparan kalau makan sayur yang banyak, padahal kalorinya kecil gitu. Nah jadi fleksibel aja, kita nggak perlu sampai bener-bener gym rat banget yang bener-bener kerjaannya cuma nge-gym doang, terus makan semua bener-bener dijaga, harus masak sendiri semuanya total, dan harus semuanya pokoknya nggak boleh di luar plan. Itu nggak sustainable lah menurut gue ya, karena kan kita di sini maunya sustainable dieting yang bisa dipertahankan secara jangka panjang, dijadikan lifestyle gitu. Dan juga kita harus menjaga juga relationship kita sama orang lain gitu. Memang untuk beberapa orang sih memang ada yang lebih prefer untuk sendiri gitu ya, untuk hidup sendiri. Tapi kalau gue yakin dari kita semua tuh kebanyakan pasti masih pengen untuk hangout sama teman, terus masih pengen untuk ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu kan, untuk makan bareng segala macam. Itu pasti gue yakin banget di sini mayoritas masih pengen kayak gitu. Jadi di sini gue saranin untuk jangan korbankan seluruh hal itu, karena yang paling penting adalah relationship kalian sama keluarga, sama temen kayak gitu. Cuman lu harus bisa smart-smart juga, jadi lu bisa balance antara fitness dan kehidupan sosial kalian gitu ya. Jadi jangan sampai berat sebelah lah gitu lah menurut gue ya.
Tapi ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian memang yang pengen fokus banget untuk jadi bodybuilder, pengen jadi Mr. Olympia gitu kan, wah itu beda cerita lagi. Itu pasti udah dedikasinya udah brutal banget lah, udah pasti banyak sacrifice-nya juga gitu ya. Oke, jadi sekian basa-basi gue. Jadi gue bakal pergi cuci mobil dulu. Cuci mobil di pom bensin. Jadi kita tipis-tipis aja bro, biar cepet, nggak usah lama-lama ya. Mandi asik. Oke, lagi cuci mobil sekarang. Jadi sementara nunggu cuci mobil, gue bakal bahas sedikit dulu ya. Jadi biar kita nggak terlalu lama, ntar gue nunggunya sambil gue minum ini pre-workout. Jadi ini gue pakai Dekers 2,5 scoop karena hari ini latihannya cukup banyak, mungkin bisa sampai 2-3 jam. Jadi gue butuh energi tambahan. Gue pakai ini pre-workout Dekers 2,5 scoop biar makin berenergi bro. Jadi untuk pertanyaan topik hari ini itu tentang berapa banyak set, berapa kali latihan dalam seminggu. Itu kalian bisa cek video di sini kalau berapa kali latihan seminggu. Tapi kalau untuk yang gue jalanin sekarang ini, jadi gue seminggu itu latihan kurang lebih 5 kali, 4-5 kali. Ini baru minggu pertama gue latihan 4 kali. Sebelumnya gue selalu 5 kali. Jadi 5 kali itu biasanya di hari Selasa, Rabu, terus Senin sama Kamis tuh gue off. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Karena di situ gue paling banyak waktunya untuk latihan. Jumat, Sabtu, Minggu tuh soalnya pengen kosong kan. Jumat malam habis kerja tuh biasa langsung kosong, langsung bisa nge-gym. Terus Sabtu kosong, Minggu kosong. Paling kalau Sabtu biasa cuma syuting doang sama nge-vlog gitu ya. Nah jadi ya gitulah. Cuman karena kemarin Jumat kan gue juga nggak tahu apa-apa ya, tiba-tiba diajak pergi makan, jadi ya terpaksa hari Jumat dan Sabtunya itu gue jadi satu. Jadi gue pribadi hari ini. Jadi sebenarnya sama aja kayak gue latihan 5 kali seminggu, cuman volumenya gue jadi satu aja antara hari Jumat dan hari Sabtu. Ini nggak masalah banget. Kalau misalnya kalian cuma bisa 3 kali seminggu, gue saranin untuk full body 3 kali seminggu. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian nyusun jadwal latihan tuh ya, satu otot itu paling bagus itu sekitar 2-3 kali frekuensinya per minggu. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang juga ya. Ada beberapa orang yang memang masih lebih cocok dengan tipe latihan yang jadwal latihan yang bro split. Artinya dia cuma 1 kali otot doang seminggu, 1 kali seminggu doang dilatih ototnya. Contohnya misalnya kayak chest day, back day, terus hari bahu, shoulder day, terus misalnya hari kaki. Ya itu kan 1 kali doang seminggu ya. Jadi di sini gue pakai campuran lah antara bro split dan push pull leg split gitu ya. Biasa gue kalau hari Selasa itu gue pull day, terus kalau misalnya hari Rabu gue push day, terus hari Kamis off, hari Jumat gue biasa pull day lagi, hari Sabtu push day, terus hari Minggunya gue leg day. Jadi gue leg day sekarang cuma sekali doang seminggu. Kenapa gitu? Karena di sini leg day itu makan waktu yang cukup banyak, dan dari jadwal latihan gue cuma 5 kali seminggu, menurut gue nggak sempet gitu kalau gue latihan leg day 2 kali seminggu. Jadi di sini gue hajar, gue taruh di hari yang paling banyak luangnya. Itu adalah hari Minggu. Hari Minggu gue banyak luangnya, jadi di situ gue bisa leg day. Jadi volumenya gue banyak banget tuh di hari Minggu leg day. Gue hajar semuanya di situ biar dapat semuanya volumenya gitu. Nah tapi balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Jadi beda-beda semuanya sebenarnya. Kalian tergantung jadwal kalian aja kayak gimana, jadwal aktivitas kalian sehari-hari itu seperti apa gitu. Kalau gue kan kerja, ya biasa gue latihan tuh juga sore. Nah terus untuk timing latihan nih ya, timing latihan juga banyak yang nanya bagusnya pagi, sore, apa siang sih gitu kan. Kalau gue pribadi, gue latihan tuh sore ke malam karena di sana gue kan ini ya, gue kerja kan yang pagi sampai sorenya, jadi gue harus latihannya itu malam, sore ke malam. Dan ditanya paling bagus yang mana, kalau dari riset sih memang ada beberapa riset yang membuktikan kalau latihan di sore hari itu lebih bagus sore atau malam gitu ya, karena makanan yang kalian konsumsi itu udah tercerna semua di badan dan udah jadi energi gitu. Sedangkan kalau kalian pagi itu kan kalian posisinya fasted. Nah tapi ini nggak berlaku juga untuk semua orang gitu ya. Ada orang yang lebih kuat latihan fasted gitu. Kalau gue pribadi sih, gue jujur aja nggak terlalu berpengaruh sih antara latihan pagi atau latihan sore atau latihan malam gitu ya, sama aja sih kurang lebih. Cuman memang untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan, gue biasa latihannya sore ke malam gitu. Cuma balik lagi ke jadwal kalian masing-masing. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu apa, itu yang paling cocok dengan jadwal kalian masing-masing. Karena bodybuilding itu sifatnya subjektif gitu ya. Setiap orang tuh beda-beda respon badannya, dan setiap orang tuh jadwal latihannya beda-beda semuanya, dan teknik latihannya juga beda-beda gitu. Jadi nggak ada yang bisa disamain. Cuman memang ada beberapa cara yang memang works buat most of people gitu ya. Buat sebagian orang besar tuh memang ada cara-cara tertentu yang bekerja gitu. Cuman balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa untuk ditebak juga. Banyak faktor-faktor atau variabel-variabel yang perlu dianalisa lebih lanjut. Nah jadi gue sekalian promosi nih, kalau kalian mau minta dibantu untuk analisa lebih lanjut, bisa join online coaching gue, email ke sini. Gue bisa bantu untuk customize jadwal latihan kalian seperti apa, meal plan kalian seperti apa, semuanya gue bisa bantu. Tapi gue perlu analisa dulu, dan ya gitulah. Jadi gue perlu banyak informasi dulu. Ntar pasti gue bakal menggali-gali informasi lebih dalam lagi tentang diri kalian gitu ya. Oke, balik lagi ke topik. Kalau untuk jadwal latihan semuanya udah clear ya. Jadi
itu pilih yang jadwal latihannya itu paling bagus, paling cocok dengan jadwal aktivitas hari-hari lu. Dan satu otot itu kurang lebih sekitar 2-3 kali frekuensinya itu udah paling oke. Nah terus next topiknya itu adalah berapa set per latihan gitu ya, berapa lama sih per latihan. Kita masuk ke berapa set dulu ya. Berapa set itu sebenarnya ini juga variasi. Biasa tuh sekitar 10-21 set gitu ya kalau untuk setiap otot per minggunya. Jadi ini kalian mau bagi-bagi dalam satu minggu ini 20 set ini menjadi 2 hari, jadi 10 set per harinya itu juga nggak apa-apa, itu bebas banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai bro split langsung 20 set di hari itu juga nggak apa-apa. Cuman untuk memaksimalkan muscle protein synthesis itu bagusnya itu adalah 2 kali seminggu. Karena muscle protein synthesis itu turun setelah 36-48 jam setelah kalian latihan. Jadi paling bagus itu setelah udah turun gitu kalian latih lagi, kalian hajar lagi. Itu bisa 2 kali seminggu gitu ya. Nah jadi untuk volume ini biasanya kalau untuk beginner biasa pasti lebih kecil butuhnya untuk menstimulus namanya muscle growth. Sedangkan kalau untuk yang advance itu pasti butuh lebih besar gitu ya, butuh volume set lebih besar. Sedangkan kalau yang beginner tuh nggak perlu terlalu banyak, dia udah bisa menstimulus muscle growth. Nah jadi kalau untuk gua saat ini, untuk gua pribadi, gua itu kurang lebih sekitar satu kali latihan itu sekitar 9-10 set lah, 10 set lah kurang lebih ya, 10 set. Jadi dalam satu minggu itu sekitar 20 set per muscle groupnya. Ini untuk otot yang besar. Sedangkan kalau untuk otot yang kecil tuh juga butuh lebih sedikit gitu volumenya, karena ototnya kecil jadi ya nggak perlu banyak volumenya, nggak bisa dilatih seberat otot yang besar gitu ya. Kalau untuk otot kecil misalnya contohnya kayak bicep, tricep, terus kayak bahu samping, itu biasa gue sekitar 12-14 set lah per minggunya, jadi lebih sedikit gitu ya. Cuman ini balik lagi ya, kalau misalnya kalian udah stuck gitu progress, kalian butuh yang namanya progressive overload. Nah progressive overload ini artinya kalian harus ningkatin volume latihan kalian. Nah volume itu ada dari beban, dari repetisi, dan dari set. Jadi kalian bisa meningkatkan salah satu dari ketiga item tersebut. Paling gampang sih sebenarnya meningkatkan repetisi dan meningkatkan set gitu ya. Kalau untuk beban sih pelan-pelan lah, itu nggak bisa terlalu cepet gitu ya. Kecuali kalian beginner itu bisa naikin lumayan cepet gitu. Cuman kalau untuk yang udah advance atau yang udah intermediate itu biasa dari repetisi dan dari set gitu ya. Terus ada lagi juga program latihan yang menggunakan sistem periodisasi. Nah ini periodisasi itu adalah sistem yang lebih terstruktur gitu ya, program latihan terstruktur. Kalau gue pribadi, gue pernah praktekin juga, dan buat gue sendiri sih gue kurang enjoy gitu latihannya sistem-sistem yang terstruktur gitu, karena gampang ngebosen gitu ya. Banyak pro and kontra lah pokoknya. Cuma memang kalau untuk yang terbukti dari sains dan segala macam, memang periodisasi itu sangat-sangat bagus gitu ya untuk dipraktekkan. Buat fatigue managementnya, buat muscle soreness managementnya segala macam, itu memang jauh lebih bagus, bakal jauh lebih terstruktur. Itu kalian bisa banget contoh, kalian bisa ngambil program sendiri di luar, atau kalian bisa belajar dari channel-channel lain, itu boleh banget. Tapi kalau gue untuk pribadi, gue sih nggak praktekin karena gue jujur aja nggak suka, dan gue lebih pilih juga untuk workout yang gue lebih enjoy. Nah jadi ini salah satu kuncinya juga, jadi kalian harus pilih workout yang kalian lebih enjoy. Apa sih workout yang kalian enjoy gitu, karena kalau kalian udah olahraga segala macam tapi kalian nggak enjoy, itu bakal percuma, bakal bertahan secara lama. Jadi kalian harus pilih juga sistem latihan tuh yang sustainable, seperti tipe diet gitu ya. Jadi kalian harus pilih yang sesuai dan cocok untuk kalian sendiri gitu. Cuman kalian yang tahu. Jadi banyak trial and error ya. Gue juga banyak trial and error ya. Gue udah coba-coba semua macam teknik latihan segala macam, teknik diet. Memang akhirnya ketemu juga gitu mana yang cocok untuk gue. Dan kalian juga harus coba-coba sendiri, harus trial and error sendiri gitu. Nah berarti udah cukup clear ya gue simpulkan. Jadi kalau untuk tipe latihan dan jumlah set segala macam, untuk otot besar itu kurang lebih sekitar 10-20 set per minggunya. Otot kecil itu biasanya lebih dikit daripada otot besar. Terus kalian kalau untuk jadwal latihan, program latihan itu bebas banget, kembali lagi ke kalian sendiri. Kalau bisa 2-3 kali frekuensinya setiap muscle group itu per minggu. Yang penting itu adalah weekly volume. Jadi kalau kalian misalnya memang nggak sempat latihan pada hari itu, kalian mau gabung di hari besok, itu juga nggak apa-apa banget. Cuman yang bagusnya itu adalah sekitar 36-48 jam setelah kalian latihan itu kalian hajar lagi gitu. Itu paling optimal untuk muscle protein synthesis. Nah jadi kurang lebih itu sih ya untuk pembahasannya, nggak terlalu detail. Kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi atau lebih banyak tentang sains-sainsnya lagi, kalian bisa cek video-video gue yang lainnya. Di situ gue ada masukin juga jurnal-jurnal riset segala macam yang lebih based on science gitu. Ini gue ngomong berdasarkan apa yang gue lakuin aja selama ini, selama program diet 8 minggu ini. Jadi ini udah program minggu ketiga ya, berarti udah minggu ketiga. Ntar gue bakal update juga fisik update seperti apa. Terus gue bakal tampilin juga untuk latihan-latihan gue hari ini tuh bakal kayak gimana aja. Oh ya, gue lupa minum si Dekersnya. Jadi harusnya gue sambil minum juga. Biasa gue minum pre-workout ini tuh 30 menit sebelum latihan. Nah, jadi ini udah di tempat cuci mobil, dan tempatnya jaraknya nggak terlalu jauh dari gym gue, jadi gue sambil minum aja. Nah oke, jadi itu aja. Duh gue aja lupa tadi ngomongin apa ya. Ya gitulah kalau untuk jadwal latihan dan
program latihan segala macam. Pokoknya intinya seperti itu. Kalian bisa simak lagi video-video gue lainnya, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau apapun itu bisa langsung tinggalin di kolom komentar. Jadi ini dia latihan gue hari ini dan fisik update gue hari ini. Paling sampai situ aja videonya. Setelah ini gue bakal close gitu ya, karena gue cukup capek gitu weekend ini dan butuh istirahat. Jadi gue nggak bisa banyak vlog dan nggak bisa lama-lama gitu ya vlog. Oke, jadi jangan lupa follow Instagram gue juga, Aldodas Fitness. Like, comment, subscribe. Terus follow juga Instagram The Protein Works ya, kalau bisa ya. Kalian check it out lah, kalau mau beli suplemen, beli The Protein Works. Karena buat gue pribadi oke banget sih, The Protein Works oke banget. Bukan karena gue sebagai brand ambassador-nya gue mentang-mentang langsung promosin ya. Tapi gue kalau sebelum jadi brand ambassador, gue juga pasti pelajarin dulu suplemen tersebut gitu ya. Suplemen tersebut seperti apa sih kualitasnya dan kandungannya seperti apa. Dan pada saat itu oke, gue baru agree buat jadi brand ambassador ya. Jadi itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life. Oke, ini gue udah dipanggil juga, jadi gue harus maju. See you.
again.